Selamat berjumpa, saudara-saudari, opa, oma. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan ada sukacita yang besar, bukan? Senja mempesona yang awalnya adalah grup lansia, lalu ada jumpa senja mempesona dalam siaran radio, dan ini merupakan program yang baru di mana kita menyapa Anda kaum lansia dengan program Inspirasi Misi SPD Senja Mempesona Misioner. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, kali ini saya mengajak Anda untuk melihat betapa pentingnya senyum dan mempesona. Senyum dan tertawa membuat hidupmu sungguh mempesona. Nah, mari kita mencoba merenungkan kembali, melihat kembali dalam hidup ini. Ada saatnya kita ketawa, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita bergembira, bersenda gurau. Kita bisa merenungkan ini dari ungkapan kitab Pengkhotbah. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu juga untuk menari. Bagus, bukan? Artinya apa? Hidup ini mesti berimbang. Kalau orang sudah pensiun dengan harapan, oh nanti saya ada banyak waktu. Sekurang-kurangnya harapan. Namun Bapak Ibu, kalau sudah pensiun, biasanya dikategorikan ini saat-saat mengawali masa-masa lansia. Sepertinya ada banyak waktu, bukan? Karena kita tidak bekerja lagi. Tentunya ada banyak waktu untuk bersukaria, tertawa. Namun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam kenyataannya, seringkali kalau kita sudah pensiun, di rumah sering ada kebosanan karena tinggal di rumah saja, atau tidak ada teman yang bisa diajak untuk bersenda gurau. Nah, tertawa penting. Orang yang bisa ketawa biasanya ada kelegaan. Namun sebaliknya, orang yang sulit senyum, sulit ketawa, sulit juga ditebak apa yang ada dalam hatinya. Opa Oma,
ketawa itu, senyum itu menular loh. Bila kita ketawa atau senyum, kita bisa membuat orang lain juga ketawa dan tersenyum. Namun, orang yang sulit senyum juga sulit membuat orang lain senang. Benar atau salah? Benar tentunya ya. Nah, daya senyum, kalau kita perhatikan, adalah ciri khas anak-anak yang berwatak, polos, jujur, dan terbuka. Orang yang mahal senyum biasanya loh, orang yang tidak terbuka. Siapa dari antara Anda sebagai orang tua tidak akan merasa bahagia kalau melihat anaknya murah senyum? Berkaitan dengan itu sikap jenaka, kalau saya boleh mengibaratkan, ibarat oli pelumas di antara baut-baut yang sudah karatan. Karena itu sikap jenaka juga penting dalam kehidupan sehari-hari yang kaku. Sikap tegang dalam keluarga, kalau ada yang jenaka di antara anak-anak, situasi pasti juga akan berubah, bukan? Nah, bisa tertawa. Saya mau mengatakan itu adalah suatu rahmat yang luar biasa, yang istimewa, yang Tuhan berikan kepada setiap kita loh. Kita dapat menenangkan syaraf-syaraf kita yang tegang. Otot-otot kita menjadi kendor. Dan tubuh kita membutuhkan oksigen. Paru-paru kita membutuhkan oksigen. Nah, justru ketika kita ketawa, kita tersenyum, kita bergembira, kita sesungguhnya menambahkan oksigen pada paru-paru. Karena apa? Ini penting buat pernafasan. Sementara orang yang sulit senyum atau sulit ketawa juga seringkali mengalami kesulitan untuk bernafas. Karena itu penting sekali Bapak Ibu, Opa Oma, tertawa dapat menyeimbangkan. Orang India mempunyai pepatah yang kira-kira ini juga menjadi bagian kehidupan kita. Mereka mengatakan, saat kita ketawa, saat kita bisa tersenyum, wajah kita bisa bercahaya, bisa gemerlapan, dan bisa menjadi cantik loh. Benar Bapak Ibu. Orang yang bersuka cita, orang yang tersenyum, tertawa,
biasanya lincah bergerak. Lincah bergerak. Jika kita berjumpa dengan orang yang bergembira, yang suka tertawa, kita ketularan loh. Pasti kita juga turut bersuka, bergembira. Bukankah ini suatu rahmat yang luar biasa? Bapak Ibu, saudara-saudariku, opa oma yang saya kasihi, sungguh berbahagia. Berbahagialah mereka yang sekali waktu dapat tertawa, menertawakan diri misalnya. Karena apa? Tertawa itu anugerah Tuhan yang amat besar. Sungguh luar biasa. Karena apa? Tidak semua orang mudah untuk ketawa dan tersenyum. Ada yang sangat sulit tersenyum. Dan biasanya orang-orang macam itu sulit bergaul karena tidak bisa ditebak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang bersifat gembira itu biasanya loh, dan saya yakin dia dapat menunjukkan sikap positif dan percaya, biarpun kebodohan dan kejahatan berusaha mengurangi sukacita itu. Orang yang mudah takut jarang dapat bersukacita. Betul? Karena apa? Karena ia melihat begitu banyak tantangan dan ancaman, sehingga tidak berani rileks, tidak berani bersikap santai. Maka tertawa itu sangat menghibur. Dan terutama di saat kita mengalami kesedihan, kesulitan, tertawa itu menyembuhkan hati yang bersedih, hati yang tertekan. Karena pada saat kita ketawa, apa yang menghambat, apa yang mengganggu kita, seakan-akan tidak ada lagi. Pada saat kita ketawa, hati kita juga turut tertawa. Nah, kelihatan hal yang sederhana, tetapi sungguh tertawa dan senyuman itu membuat hati kita, membuat apa yang di dalam hati kita, mendorong kita, menggerakkan kita, dan akhirnya apa? Seperti orang India katakan, ketika kita ketawa, kita mempesona orang lain. Apalagi di saat-saat umur lansia kita, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tidak bisa buat apa-apa, ketika kita melihat dia dapat memberikan senyuman, tertawa, bukankah hati kita juga turut bergembira, terenyuh, bergembira? Nah, itu penting. Jadi banyak hal
yang bisa merubah hidup kita ketika kita bisa tertawa. Barangkali baik, Opa, Oma, baik sekiranya untuk mencari, menemukan sesungguhnya apa yang membuat kita bergembira, bersukacita, tertawa. Apalagi di masa-masa lansia seperti ini. Kita perlu menggerakkan, membangkitkan kembali rasa humor dalam diri kita. Kita harus berusaha juga dapat memberikan sukacita kepada orang lain melalui senyuman dan ketawa. Ketawa dan senyuman murah loh, tidak membutuhkan banyak hal. Tetapi bila kita memberikannya, orang lain menemukan sesuatu mutiara yang berharga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terus-menerus bertumbuh, berkembang juga dalam hal-hal yang sederhana ini melalui ketawa dan senyuman. Sungguh hal ini membuat Anda menjadi mempesona lagi. Meskipun usia sudah lanjut, meskipun usia sudah senja, disertai dengan murah senyum, murah tertawa, Anda sesungguhnya mempesona. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita berdoa sejenak, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan begitu macam anugerah rahmat yang kami butuhkan dalam hidup kami, yang kerap kami remehkan, yang tidak kami sadari. Bukankah ketawa dan bisa tersenyum merupakan suatu anugerah istimewa? Anugerah istimewa ya Tuhan. Karena itu, buatlah kami untuk murah senyum, murah tertawa, sehingga kami bisa membahagiakan banyak orang lain meskipun dengan hal-hal yang kecil dan sederhana ini. Tuhan, terima kasih dan berkatilah kami semua di dalam kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma. Semoga permenungan singkat ini semakin membuat Anda melihat ternyata tertawa dan tersenyum itu sungguh ajaib, sungguh membuat hidup kita semakin mempesona. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SVD, pendamping lansia. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih.